Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Khoronisa, nomor absen 1 dari kelas 107. Di sini saya akan menceritakan biografi Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara dalam biografinya lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahiran tokoh pendidikan Indonesia ini kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau sendiri terlahir dari keluarga bangsawan. Ia merupakan anak dari GPH Suryaningrat yang merupakan cucu dari Pakualam III. Terlahir sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Ia pertama kali bersekolah di ILS, yaitu Sekolah Dasar untuk Anak-anak Eropa atau Belanda, dan juga kaum bangsawan. Selepas dari ILS, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Stovia, yaitu sekolah yang dibuat untuk pendidikan dokter pribumi di kota Batavia pada masa kolonial Hindia Belanda. Profesi yang digeluti oleh Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal Ki Hajar Dewantara adalah dunia jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu. Sedio Tomo, The Express, Utusan Hindia, Medan Java, Cahaya Timur, Kaum Muda, dan Pusara yang melontarkan kritik sosial politik kaum bumi putra kepada penjajah. Pada tahun 1908, organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo berdiri sebagai organisasi sosial dan politik, kemudian mendorong Ki Hajar Dewantara untuk bergabung di dalamnya. Munculnya Douwe Steyker yang kemudian mengajak Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan organisasi yang bernama Indisch Partij yang terkenal. Di pengasingannya di Belanda, kemudian Ki Hajar Dewantara mulai bercita-cita untuk memajukan kaumnya, yaitu kaum pribumi. Ia berhasil mendapatkan ijazah pendidikan yang dikenal dengan nama Arbeidsakte atau ijazah pendidikan yang bergengsi di Belanda. Ijazah inilah yang membantu beliau untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang akan ia buat di Indonesia. Kemudian pada tahun 1919, ia kembali ke Indonesia dan langsung bergabung sebagai guru di sekolah yang didirikan oleh saudaranya. Pengalaman mengajar yang ia terima di sekolah tersebut kemudian digunakannya untuk membuat sebuah konsep pendidikan baru. Adapun konsep ini berupa metode pengajaran baru pada sekolah yang ia dirikan sendiri pada tanggal 3 Juli 1922. Sekolah tersebut bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa yang kemudian kita kenal sebagai Taman Siswa. Ia pun membuat semboyan yang terkenal sampai sekarang dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu Ingarso Sungtulodo di depan memberi contoh, Ing Madyo Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan Tut Puri Handayani di belakang memberi dorongan. Sebagai figur dari keluarga bangsawan Pakualaman, Suwardi Suryaningrat memiliki kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat atau kaula. Jiwanya menyatu melalui pendidikan dan budaya lokal Jawa guna mencapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar Suwardi Suryaningrat dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik. Berkat jasa-jasanya, ia kemudian dianugerahi Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Terima kasih telah menyaksikan biografi Ki Hajar Dewantara. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.